Kalau udah panas boleh. Enggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Hadratal muhtaramin yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para fuqaha, para asatidah yang dimuliakan Allah, para imam masjid, para hamalatul Quran yang saya ta'zimi, Ketua Masjid Baitur Rahman Bagraya beserta jajaran pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban, berharap bahwa apa yang kita lakukan menjadi asbab ridha Allah Subhanahu wa taala dan berkenan dipandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari umatnya yang taat. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada utusan beliau, kekasih kita, kekasih Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, manusia terbaik, baik dari golongan Arab maupun dari golongan Ajam, manusia yang terbaik dalam setiap sisi kehidupan, manusia yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau yang Allah sucikan, kepada para sahabat-sahabat yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala, kepada tabi'in, kepada umat dan masuk kita di dalamnya, amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa kelumit dari hikmah-hikmah yang disampaikan para ulama, nasihat-nasihat, karena para ulama dinyatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah, ketika kita sebutkan cerita tentang orang saleh maka turunlah rahmat. Mengapa rahmat Allah diturunkan ketika kita menyebutkan cerita tentang orang saleh? Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat, dan ketika mendengar cerita tentang mereka maka mudah-mudahan hati kita tergerak untuk mencontoh kesalehan mereka. Kemudian yang kedua, kalau itu pada pribadi atau cerita tentang mereka, bagaimana
tentang nasihat-nasihat yang beliau sampaikan, tentunya ini akan lebih bermanfaat karena nasihat merupakan bagian dari pondasi agama. Ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat, sabda Rasulullah. Ketika ditanyakan untuk siapa dan dikarenakan untuk siapa, maka untuk Allah, Rasulnya, kemudian para pemimpin dan untuk orang-orang awam di antara umat ini. Maka artinya semua orang membutuhkan nasihat, dan bagian ta'lim ini dalam rangka bagian kita saling berikan nasihat satu sama lain. Pada pagi hari ini kita akan menceritakan atau membahas beberapa nasihat yang dimaktubkan dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Imam Al-Haddad. Dalam tradisi pesantren ada dua kitab Hikam yang kita bahas. Yang pertama Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Hikam Athaillah As-Sakandari, Ibnu Hikam As-Sakandari. Yang kedua Hikam Haddadiyah, Hikam Al-Imam Al-Haddad. Maka kedua kitab ini dijadikan rujukan bagi para guru atau santri untuk kemudian kita sama-sama tazkiyatun nafsi, kita membersihkan jiwa kita, mengambil i'tibar, mengambil keberkahan dari nasihat-nasihat tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pada hikmah yang pertama kita akan dibahaskan dalam satu maqalah beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bih. Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihda ad-da'irataini. Al-khalqu ma'al haqqi, manusia itu di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihda ad-da'irataini. Faman kana al-yawma fi da'iratir rahmati kana ghadan fi da'iratil fadli. Maka siapa saja yang dia pada hari ini, sekarang ini, di dunia ini pada area orang-orang yang mendapatkan rahmat, adalah niscaya besok dia akan dimasukkan dalam rombongan orang-orang yang mendapatkan fadl. Fadl itu keutamaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah, dan barang siapa yang pada hari ini atau selama di dunia dia masuk pada dairatul hikmah, daerah hikmah, kana ghadan fi dairatil adli, maka adalah besok dia masuk dalam daerah pengadilan Allah Subhanahu wa taala atau keadilan Allah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, Imam Al-Haddad ini memetakan manusia ini cuma dua saja. Ada yang mendapatkan rahmat atau ada yang berada pada rahmatnya Allah, ada yang berada pada hikmahnya Allah. Rahmat kita tahu, rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang asbab kasih sayang ini tentunya harus diusahakan. Dan orang-orang yang mendapatkan rahmat ini biasanya dimulai dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang ketika hadis ini siapapun yang belajar hadis, maka mereka biasanya diajarkan oleh hadis musalsalah bil awwaliyah. Apa hadis musalsalah bil awwaliyah? Bahwa hadis musalsalah bil awwaliyah ini seperti ini. Siapapun yang belajar hadis, maka orang yang belajar hadis ini oleh gurunya, hadis yang pertama adalah hadis ini diajarkan kepadanya. Nanti ketika dia mengajar hadis, maka hadis yang dia ajarkan pertama adalah hadis ini, dan muridnya pun ketika belajarnya hadis ini. Maka hadis ini menjadi hadis yang unik, bahwa hadis ini yang diriwayatkan oleh perawi pertama, ini adalah hadis pertama yang ku dapat daripada Rasulullah. Kemudian
uniknya beliau mengajarkan hadis ini karena Rasulullah yang pertama mengajarkan hadis ini adalah hadis ini, dan Rasulullah mengajarkan hadis ini pertama kali sebelum hadis-hadis yang lain. Maka sahabat ini mengajarkan kepada tabi'in adalah hadis ini. Kemudian tabi'in karena mendapat dari gurunya sahabat mendapat hadis ini, maka tabi'in mengajarkan kepada muridnya tabi'in hadis ini. Maka ini namanya musalsalah bil awaliyah. Hadis yang pertama yang dipelajari oleh hadis itu apa? Satu hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mempunyai kasih sayang dalam dirinya, maka mereka niscaya mereka dikasih sayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kasihilah, sayangilah siapapun yang ada di muka bumi, maka niscaya zat yang maha rahman itu akan menyayangi, mengasihi kalian. Syukur. Ikhwan yang dimuliakan Allah, yang menariknya dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata man. Irhamu man fil ardi. Kasihi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Berarti Islam mengajarkan kasih sayang yang universal. Islam mengajarkan kasih sayang yang tak pandang siapa dia. Islam mengajarkan kasih sayang yang tidak usah kemudian kita terpaut pada bungkusnya kemudian dari sini, bungkusnya suku, bungkusnya agama, bungkusnya kebudayaan, bungkusnya adat istiadat. Itu bungkus. Yang penting dia adalah hamba Allah, maka semuanya berhak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menariknya ikhwan dimuliakan Allah, ketika hadis ini kemudian diamalkan seluruhnya, maka terjadilah kisah-kisah yang sangat menarik. Satu, cerita tentang man ini tanpa melihat agama. Seorang pelaku dosa maksiat, ketika dia melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan rahmat, mendapatkan surganya Allah. Bahwa ada seorang wanita yang nakal, wanita yang kemudian pendosa, kemudian dalam riwayat kemudian dia di gurun pasir, kemudian hampir mati, mendapatkan sumber air, kemudian dia minum. Ketika keluar ada anjing yang kelaparan hampir mati, maka dia berikan air itu dengan sepatunya, diambil di kasutnya, diminumkan, maka Allah berterima kasih kepada hamba wanita tersebut. Satu, masyhur sekali ceritanya. Yang kedua, ada seorang majusi, orang majusi. Kemudian dia mendidik anaknya untuk menghormati, berkasih sayang kepada kaum muslim selama bulan puasa, maka jangan sampai kemudian anaknya tersebut makan di luar. Maka kemudian pada bulan Ramadan kemudian diajarkan, diwanti-wanti anak ini, jangan sampai kamu membuat orang lain, orang bermuslim itu terganggu dengan puasamu karena kau makan atau minum. Anak kecil makan, anaknya anak kecil. Ketika bulan Ramadan ini anak kemudian jalan di luar sambil makan sambil minum. Maka sang ayah itu di jalan itu memarahi anaknya habis-habisan. Diajak pulang, kemudian ini kejadian ini dilihat oleh seorang hamba Allah yang saleh. Tak lama dari situ 2 minggu berselang, kemudian ini fulan bin fulan majusi ini meninggal. Malamnya hamba Allah yang saleh itu melihat bahwa dipertemukan Allah ini dengan dia, ditanya, "Loh, kamu di mana sekarang? Kok wajahnya enak, pakaiannya bagus?" "Alhamdulillah." Ngomong alhamdulillah majusi. "Alhamdulillah saya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang baik." Hamba Allah ini bertanya, "Loh, kamu kan majusi, tak mungkin masuk mendapatkan nikmat daripada Allah." "Benar. Tetapi dengan berkah rahmat kasih sayang, dia mengajari anaknya untuk menghormati orang yang Islam, untuk jangan sampai terganggu dengan puasanya. Kemudian Allah sebelum akhir hayatku, Allah membukakan pintu hidayah untukku. Sebelum ajal menjelang aku mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dicabut nyawaku dalam kondisi aku bersyahadat."
maka aku mendapatkan nikmat ini. Menghormati, mengasihi sayangi sesama umat yang lain agama ternyata menjadikan orang ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abi Hanifah, beliau ini seorang alim yang besar, luar biasa. Beliau disebut sebagai Al-Imamul Akbar, imam senior. Karena Imam Abu Hanifah ini kan secara runutan dari madhab yang 4, beliau yang paling senior. Al-Imam Abu Hanifah, setelahnya Imam Malik, setelahnya Imam Syafi'i, setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Secara runtutan tahun kelahiran. Tepat di mana hari Al-Imam Abi Hanifah meninggal, pada hari itulah Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan. Sehingga dikatakan oleh para ulama seolah-olah ini menjadi isyarat daripada Allah bahwa ketika meninggalnya ulama, Allah siapkan calon-calon ulama yang baru. Maka satu saat, di satu masa dalam fase kehidupan Al-Imam Abi Hanifah, beliau ini kalau mengadukan pengajian di rumahnya itu ada tetangga ini seseorang laki-laki paruh baya, veteran perang, dan sudah tidak jadi tentara lagi kira-kira. Kemudian setiap beliau ngajar sambil ngetok-ngetok dinding rumah yang bersebelahan dengan Al-Imam Hanifah, sambil mengandangkan syair, lagu-lagu Arab, setiap kali beliau, bahkan selesai pengajian sampai malam pun seperti itu. Kemudian berulang-ulang, kemudian dikatakan oleh murid beliau, wahai imam, kita ini kan nak ngaji, sementara yang hadir ini banyak, kenapa ini orang dibiarkan? Kata Imam Abi Hanifah, biarkan, itu tetangga saya, hormati dia, mungkin itulah hobinya, itulah mana. Maka terus berbulan-bulan, itu hampir setahun, itu seperti itu. Beliau selama beliau ngajar tok sambil menendangkan syair itu kan. Maka kemudian satu saat ketika pengajian sunyi, tidak ada suara lagi. Imam batin Imam Abi Hanifah, di mana ini orang? Kok enggak ada? Sakitkah? Matikah? Beliau tanya-tanya, ini kok enggak ada? Wahai imam, dikatakan oleh beliau, alhamdulillah pengganggu kita pengajian itu sudah hilang. Ngapa? Kemarin ditangkap oleh syurtah, ditangkap oleh polisi, diamankan. Alhamdulillah sekarang kita aman. Tidak baca, kata Imam Hanifah, ini tetangga saya harus temui. Maka kemudian selesai pengajian, Imam Abi Hanifah bergegas ke rumah, ke istana khalifah. Yang datang Al-Imam Abi Hanifah, para jenderal tak berani, kemudian langsung melaporkan, sampaikan kepada khalifah, aku Abu Hanifah pengen ketemu. Kemudian kata diketokan ini, siapa? Imam Abi Hanifah. Ada apa? Keperluan penting, sangat penting. Wah, ini khalifah takut dengan Imam Abi Hanifah. Dalam batin beliau, kalau tidak penting, tidak mungkin beliau datang. Biasanya Imam Abi Hanifah datang ke istana hanya sekedar diundang untuk taklim. Setelah itu beliau tak pernah datang. Ini beliau datang dewek, ngomong urusan penting. Pakaian khalifah, wahai imam, ada apa? Wahai khalifah, aku punya tetangga yang ku dengar dia ini ditangkap, minta tolong bebaskan. Urusan ini yang menjadi kaum penting ini tetanggaku, kata Imam Abi Hanifah. Maka kemudian ya sudah, kata beliau, besok, kalau besok dia masih hidup, kalau dia mati, aku minta lepaskan sekarang. Maka kemudian menyuruh para itu dicari, balik, kita balik. Sambil perjalanan itu, apa yang disyairkan, didendangkan oleh orang itu setiap malam ganggu Al-Imam Abi Hanifah, maka oleh Al-Imam Abi Hanifah itu didendangkan. Apa salah satu bait syairnya? Betapa aku seorang bekas veteran perang, sekarang aku sendirian, tidak ada yang peduli kepadaku. Dinyanyikan Imam Abi Hanifah. Kemudian setelah itu, kata Imam Abi Hanifah mendendangkan sambil jalan berdua itu balik. Sudahlah wahai imam, kata sang orang yang diselamatkan ini sambil nangis, akulah taubat dan aku tidak akan mendendangkan syair ini lagi. Ngapa? Karena aku sudah ada yang peduli kepadaku, yaitu Anda.
Nah, ini kasih sayang ikhwan. Setelah itu taubat dan menjadi muridnya Al-Imam Abi Hanifah. Kita kadang-kadang mungkin merasa bahwa pengajian kita adalah pengajian yang benar, kemudian akhirnya muncul rasa dalam hati membesarkan diri, kemudian ketika ada orang yang kemudian melakukan hal-hal yang dianggap mengganggu, mungkin kita tak ngomong, tapi hati ini mengutuk, asal apa orang ini. Nah ikhwan, cerita yang ketiga, ketika terjadi pengajian yang sama, maksudnya pengajian dalam majelis, kemudian di sebelah sana itu, ini seorang ulama besar ini ketika sedang ngajar, di sebelah sana itu ada anak nabu gendang, kan Arab biasa, gendang sambil nari-nari, yang lanangnya udah katitina, semua jantan bersorak-sorai sambil minum-minum. Maka kata murid-murid beliau, wahai guru, wahai syekh, doakan mereka supaya mereka ini mungkin cerai-beraikan, supaya mereka ini diazab, dikutuk sama Allah. Oke, kata beliau, saya doakan. Ngangkat tangan tinggi-tinggi. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan mereka di akhirat. Murid protes, mak mana guru? Kita pengajian terganggu gara-gara kesenangan keladasan pesta poranya mereka, kemudian mereka mengganggu kita, malah Anda doakan supaya mereka bisa bersenang-senang di akhirat. Kata beliau, surga itu untuk siapa? Untuk orang beriman. Setelah itu beramal saleh. Maka berharap dengan doa ini, berharap bahwa ya Allah bahagiakan mereka di akhirat, maknanya ya Allah bukalah pintu hati mereka untuk taubat, selanjutnya mereka kemudian kembali kepadamu untuk beriman dan beramal saleh. Fahamlah muridnya. Kemudian setelah itu orang-orang pesta pora ini tahu ngelihat sang imam mengangkat tangan, jangan-jangan dalam hati mereka takut, wah ini jangan-jangan ini guru ini doakan kita supaya kita binasa semua. Datang minta maaf para pemuda ini. Akhirnya apa? Para pemuda ini minta maaf, wahai Tuan Imam Syekh, ampuni kami, maafkan kami. Setelah itu mereka taubat, jadi murid beliau. Ini kasih sayang ya ikhwan. Banyak lagi kasih sayang lain. Maka asbab seseorang masuk pada dairatul rahmah diawali dengan hati yang punya kasih sayang. Allah nyatakan, Rasulullah nyatakan, sayangilah, kasihilah siapapun yang ada di muka bumi, niscaya zat yang berkasih sayang yaitu Allah akan menyayangi kalian. Maka berarti orang yang punya kasih sayang, kalau dia sudah masuk Islam, sudah beriman, dia semakin dikasih sayang oleh Allah dengan mendapatkan taufik, inayah, segala macam. Tapi kemudian kalau ternyata dia belum masuk Islam, maka Allah akan lembutkan, bukakan pintu hatinya supaya dia menerima agama Islam. Maka ini bentuk kasih sayang yang sangat luar biasa. Maka siapapun yang berada di daerah kasih sayang di dunia, maksudnya dia masuk dalam orang yang mendapat lingkupan rahmat Allah, kelak di akhirat mendapatkan dairatul fadl. Itu yang pertama tadi tentang siapa yang mendapat kasih sayang. Yang kedua, amalan apapun yang kemudian itu menjadikan orang dapat kasih sayang. Misalnya ketika di dalam Al-Quran dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sering disampaikan apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah, diamlah, mudah-mudahan kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika dibacakan Al-Quran, maka salah satu rumusan para ulama yang tak tertulis, yang sudah menjadi adat kebiasaan kita, kalau ada acara maka biasanya setelah dibuka oleh MC langsung dibacakan Al-Quran, surah-surah atau ayat-ayat terpilih. Yang kemudian disitulah wahana kita, sarana kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan yang baca dapat kasih sayang Allah, yang mau mendengar pun mendapatkan kasih sayang Allah. Tetapi tidak, ketika dibacakan Quran, maka kadang-kadang yang ibu-ibu sibuk dengan cerita obrolnya dengan temannya,
Yang bapak-bapak sibuk dengan cerita obrolan dengan temannya, anak-anak sibuk dengan obrolannya, semuanya sibuk. Terjadi itu biasanya di acara-acara banyak di Indonesia, di Palembang mobil khusus. Kadang-kadang yang ngajinya lagi ngapoi, yang lain itu tidak jelas. Terjadi bahwa ketika dibacakan Al-Quran tidak ada ta'zim sama sekali terhadap apa yang dibacakan. Alasannya bahwa qori'nya bukan juara nasional. Alasannya qori'nya suaranya dak pati lemak. Alasannya bahwa qori'nya itu suaranya fals. Kita ini cari suara atau cari ayat Allah? Kita ini cari rahmat atau sekadar cari irama saja? Kalau bagus, walhamdulillah, itu menyenangkan telinga, berharap menyenangkan hati dan mengambil ibrahnya. Kalau mungkin yang bacanya mungkin masih biasa saja, maka simak ayat yang dibaca karena itu adalah kalam Allah. Maka kata Allah, simak baik-baik, diam dengarkan supaya kalian mendapatkan rahmat. Okelah kalau di masjid mungkin sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak terkondisi. Di masjid sini, di masjid tempat-tempat yang lain. Tapi kadang-kadang di tempat pernikahan semuanya sibuk foto, selfie, dan ngaji ini sibuk cerita tentang apapun itu. Padahal kata Allah, cara mendapatkan rahmat, simak bacaan Quran, maka kalian akan dapat rahmat. Artinya kalau nak dibalikkan pemahamannya, kalau kamu tidak jimat, maka jauh panggang dari api untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ternyata kesempatan kita dapat rahmat Allah itu kadang-kadang gampang sebenarnya. Salah satunya ketika ada momen-momen dibacakannya Al-Quran, kemudian kita simak baik-baik, kita diam, simpan HP kita, kemudian tenangkan pasangan kita, tenangkan teman sekitar kita, kita dengar. Maka insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi asbab-asbab yang lain di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah yang ketika disebutkan la'allakum turhamun, semoga kalian dapat rahmat, maka ini adalah orang yang masukkan dairatul rahmah. Maka orang-orang yang pada di dunia ini masuk dalam kategori dairatul rahmah, maka kelak di akhirat mereka mendapatkan dairatul fadl. Mereka masuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan keutamaan daripada Allah. Apa keutamaan Allah? Berupa ridha, berupa syafaat, dan Rasulullah diizinkan minum dari telaga Kautsar, diizinkan lewat sirat dengan sangat cepat, dan pada puncaknya maka mereka mendapatkan ridha Allah. Dan kalau sudah Allah ridha, maka surga pun akan diberikan pada orang tersebut. Ini dairatul fadli. Yang kedua, wa man kana al-yawma fi dairatil adli kana ghadan fi dairatil adli. Siapapun kemudian di muka bumi ini fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adli. Siapapun kemudian pada hari ini, maksudnya di dunia, dia masuk dalam dairatul hikmah, area orang yang dijadikan hikmah oleh Allah, maka ini orang akan mendapatkan pengadilannya Allah, mendapatkan keadilannya Allah. Apa maksudnya dairatul hikmah? Pembelajaran bagi kita bahwa orang-orang yang siapapun dia, kalau dia jauh daripada Allah, maka kesudahannya itu menjadi hikmah bagi kita. Qarun kaya minta ampun, jadi hikmah bagi kita. Oh, ternyata mau sekaya apapun, ternyata dunia itu ya akan meninggalkan Qarun, atau Qarun yang meninggalkan dunia. Fir'aun, dairatul hikmah. Sehebat-hebat Fir'aun, setidak pernah sakitnya Fir'aun yang Nabi Musa ini, maksudnya Fir'aun yang menjadi musuh Nabi Musa, 300 tahun itu tidak pernah sakit. 300 tahun tak pernah sakit, sampai kemudian yang menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah dewa tertinggi kalian. Dalam ayat yang lain, wadhil anhar tajri min tahti. Sementara kemudian sungai Nil ini itu mengalir dengan deras
di bawah kendaliku, di bawah telapak kakiku. Maksudnya ketika dibacakan Taurat tentang sifat surga, mengalir sungai yang deras. Kata Fir'aun, ini sungai Nil mengalir dengan deras di bawah telapak kakiku dan di bawah kekuasaanku. Tak pernah sakit seumur hidup. Maka kemudian dia merasa, wah ini memang dewa ini. Tapi kesudahannya, yang Fir'aun Nabi Musa mati dalam kondisi tenggelam, ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata penguasa hebatnya ketika dia berkuasa, tetapi sehebat-hebatnya penguasa, ada kekuasaan Allah yang tak bisa dihilangkan. Masih bisa sakit, masih bisa malu, masih bisa kena insomnia. Artinya kekuasaan secara zahirnya itu ternyata masih belum mutlak. Dan orang-orang seperti itu menjadi hikmah bagi kita semua, bahwa ternyata para penguasa yang uji kita tuh mungkin tak mati lagi, itu masih mati juga tuh. Kekuasaan yang membutakan, yang sampai-sampai pengen dia terus langgeng dalam kekuasaannya, ternyata selesai, habis. Dan penutupnya adalah bahwa kalau dia zalim, dia lalim, maka dia ternyata kesudahannya tak baik, su'ul khatimah. Namrud kita juga tahu, penguasa raja hebat, timur dan barat dikuasai, mati dalam kondisi dihinakan Allah, diberikan sakit kepala. Yang sakit kepala ini tidak akan hilang sampai mati, itu tetap sakit, tapi akan menurunkan rasa sakitnya kalau dipukul dengan terompah, pakai bakia itu, pakai selop dari kayu itu, dari papan itu. Kalau jalan keletok. Ini ashabul yamin ini pernah mengalami ya. Itu dipukul pok seperti itu. Itu di situ baru agak ringan, tapi tetap sakit kepalanya. Mati dalam kondisi dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang yang pintar tak ketulungan, Haman. Contoh teknokrat. Contoh orang yang menguasai teknologi, matematika, fisika, perhitungannya luar biasa. Arsitektur hebat, Haman. Sampai disebut ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang sangat tinggi sampai aku mencapai Tuhannya Musa, kata Fir'aun. Zaman itu 110 meter di Giza, itu tinggi itu. 110 meter, dan satu tumpukan batu besar itu ditumpuk, satu batunya 70 ton. Sampai ke pucuk numpuk. Jenius kan? Sangat jenius. Sampai sekarang ada orang belum ada yang bisa bangun seperti kehebatannya itu. Nah, ternyata orang yang pintar bisa mati. Orang jenius bisa mati. Bahkan tabib, dokter sekalipun ternyata bisa mati. Maka berarti dairatul hikmah, pembelajaran bagi kita semua bahwa orang-orang siapapun selama dia bernama manusia, maka tetap kesudahannya adalah kematian. Ikhwan dimuliakan Allah. Maka siapapun kemudian dikatakan Imamul Haddad yang pada hari ini masuk dairatul hikmah, maka besok dia mendapatkan dairatul adli, akan mendapatkan pengadilan Allah. Dan Allah kalau sudah memberikan pengadilan, ngeri, Pak. Karena kenapa? Ada satu ungkapan dalam hadis seperti ini. Ungkapan dalam hadis seperti ini, bahwa harta yang halal itu akan dihisab, harta yang haram akan diadab. Maksudnya mana? Maksudnya harta kita yang halal, yang kita cari dengan benar, niatnya lah bagus, caranya baik, ketika sudah dapat dikeluarkan untuk kebaikan, itu akan dihisab sama Allah. Yang harta yang haram tidak perlu dihisab lagi, ngapain dihisab? Langsung diadab. Nah, sekarang kita bicara tentang pengadilan yang sering sekali saya sampaikan. Untuk diadili satu-satu saja, itu sudah menyerang mental. Semuanya kena mental. Kita ini ngapo nyaman karena kita ini tidak pernah masuk pengadilan, ya ikhwan. Coba ada orang yang kemudian masuk di meja hijau, sebelum dia mau diadili itu udah untuk
Sudah serangan mental. Diadili. Diadili apa? Sudah selesai belum? Duduk-duduk, minta-mintalah semakin ringan. Oke, dapat ringan. Nak masuk penjara, kaget siapa kawan dalam penjara. Itu dunia. Sekarang di akhirat untuk nunggunya miliaran manusia itu satu-satu semuanya akan diadili oleh Allah SWT. Nunggunya itu sudah merupakan siksaan. Maka sabda Rasulullah, maka siapapun yang selama di dunianya dia masuk dalam dairatil hikmah, menjadi pembelajaran bagi orang banyak, maka di akhirat dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadili itu bagaimana? Dalam satu riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam itu jalan sambil menangis, beliau menyatakan, innahuma la yu'adzaban. Ada dua kubur ini yang dua kubur yang berbeda itu, mereka ini sungguh sekarang ini sedang diadab oleh Allah. Na'udzubillah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, kata beliau. Dan keduanya itu bukanlah mereka disiksa gara-gara perkara besar. Maksudnya perkara besar dalam pandangan manusia. Yang satu la yastanzihu min baulih, yang satu dia kalau kencing bersihnya tidak sempurna. Apa hikmahnya? Belajar fikih, kita ini wajib belajar fikih. Belajar taharah, belajar kebersihan, bagaimana istinja yang benar, bagaimana mereka membersihkan najis yang benar. Satu kata. Yang kedua, ini fikih, ini fikih. Yang kedua, ranah sosial dan ranah ranah tazkiyatun nafsi, mensucikan hati. Yang kedua ini sabda Rasulullah, setiap hari hidupnya tuh nebar gosip, nebar fitnah, menceritakan aib orang segala macam. Yang kedua hal ini dalam pandangan masyarakat di kurun waktu kapanpun ini bukan hal yang besar bagi kita. Urusan kencing baik, cor selesai. Kan biasa kita menganggap itu hal yang remeh-temeh. Yang kedua, sakingnya bahwa kita menganggap untuk namimah, ghibah, namimah, kemudian adu domba, memfitnah, menceritakan aib orang lain itu hal yang biasa. Bahkan acaranya kan banyak di kita. Ratingnya tinggi, menunjukkan bahwa umat muslim terbanyak di dunia hobinya dengar gosip. Sebagaimana judi online tertinggi, ratingnya ada di Konoha. Rata-rata umat Islam. Ini penyakit. Maka dua hal ini menyebabkan kedua orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini bab namimah atau adu domba ataupun bab ghibah ini, seberapapun orang itu akan dipanggil, dijadikan saksi, dimintai keterangan, semuanya akan diadili pada bab manusia. Itu baru bab adu domba. Kalau pemimpin, berapa anak buahnya? 50 anak buah. 50 ini sudah diberikan hak semua adalah selama di dunia. Ada yang belum, dipanggil, diadili, dimintakan keadilan. Selesai. Satu, selesai. Berikutnya, dia sebagai kepala keluarga. Oh, dia punya anak 7. Yang 7 ini, yang nomor 7 dikasih sayangi, diajarkan. Yang nomor 1, 2 tak diberikan hak kewajibannya, diadili. Terus seperti itu. Oh, selesai. Kemudian dia sebagai bagian dari masyarakat, dia ini hidup bertetangga, dia ngembet tanah misalnya, dipanggil tetangga, dimintai keterangan. Jadi ya ikhwan yang dimuliakan Allah, wah tenang baik, Allah berkasih sayang, betul. Allah Maha Pengampun, betul. Tapi ingat, ampunan Allah kalau bab tentang kemanusiaan, tentang bab sosial, pada aspek sosial, minta maaf dulu kepada orang yang kita zalimi, dimaafkan baru Allah mau mengampuni. Maka berarti dalam hubungan kepada sama manusia, apakah saya sebagai suami, apakah saya sebagai ayah, apakah saya sebagai bagian dari masyarakat, apakah saya sebagai pemimpin di departemen yang saya pimpin, maka kesemuanya itu akan diadili Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selama di dunia dia masuk dairatul hikmah, kelak dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengadilan Allah kalau sudah diberikan itu sangat susah orang selamat. Makanya kita minta, ya arhamar rahimin, irhamna. Sebelum subuh kita minta rahmat Allah. Maka di dusun-dusun, di Pelembang-Pelembang ini masih banyak istilah tarhiman. Kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala.
makobanya doa yang kita lantunkan diajarkan oleh guru-guru kita ditutup dengan kalimat birahmatika ya arhamar rahimin. Minta berkah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bab atau poin pertama yang disampaikan pada hari ini. Dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya, yang bisa dijawab, yang tak bisa kita akan PR-kan. Diaturi. Kita nak bertanya diaturi. Mudah-mudahan pertanyaan ini untuk beritahukan yang lain insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan kisah yang orang Yahudi Majusi. itu di atas ridho Allah dia dimasukkan dalam surga. Nah, itu tadi ada penjelasan seterusnya itu setelah dia bersahadat. Nah, yang kami ingin tanyakan ada penjelasan gitu ya dari Ustaz itu juga bahwa surga neraka itu adalah hak prerogatif daripada Allah, sehingga walaupun orang itu bukan muslim, itu bisa saja Allah masukkan ke dalam surga. Nah, itu tadi kita tadi dengan kata bahwa orang muslim itu bisa masuk surga, tapi dengan kata yang ini ya apa dia harus ada dulu. Sedangkan yang ini tidak, karena itu hak. Yang mana? Yang mau masuk ke surga atau neraka tadi. Jadi kalau dia redho, dia bisa saja masukkan ke surga. Ini cerita tentang Paus Francis. Yang baru-baru itu yang dulu-dulu. Itu cerita itu yang kami diskusikan. Oh, ya. Bahwa katanya kalau benar dia bisa masuk surga. Ya. Silakan ini Ustaz. Dan yang kedua, tadi dikatakan bahwa pembagian gitu ini ada dua tadi. Yang rahmah dan hikmah. Tadi kita jelas berkata bahwa itu ampunan atau petunjuk. Dan sayang Allah. Nah yang hikmahnya suatu hal yang ini juga apa? Ada sama-sama baiknya ini antara hikmah dan ini. Nah, kami indikan apakah masuk kedua area itu adalah usaha merupakan hasil daripada usaha atau ditunjuk. Nah, ini kalau penjelasan lebih jelas ini Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, orang kafir bisa masuk surga gitu ya, karena Allah yang punya hak penuh kan. Baik, Allah itu punya sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi Allah tuh kalau Allah berkehendak, masya Allah fa'al, apa yang Allah kehendaki yang terjadi. Tetapi juga Allah itu menerapkan hukum-hukum kausalitas di muka bumi ini, sebab akibat. Dan hukum sebab akibat ini kemudian dinamakan dengan hukum sunnatullah, bahwa kalau dia berbuat baik dia akan dibalas dengan kebaikan. Dan puncak dari kebaikan itu adalah mengakui Allah sebagai Tuhan. Ketika ada orang ngaku baik tapi kemudian dia
ini. Tapi kamu baik, tapi dengan Tuhan kamu tak baik. Kamu diberikan nyawa, diberikan otak, diberikan apapun itu. Tapi ini iman saya yakini. Oke, sekarang pembandingnya adalah kamu diberikan akal. Dengan akal itu kamu bisa membandingkan kelengkapan-kelengkapan instrumen dalam agama. Oke, misalnya nih. Ini agama nih, misalnya agama. Ini agama. Maka kamu bisa melihat ini dilihat dari kelengkapannya saja. Islam itu sudah paling lengkap. Ngapain pilih yang lain? Oh, aku pilih yang ini dengan alasan kasih sayang. Sekarang dalam Islam, bahkan wanita takwa pun dia masuk neraka gara-gara tak memberikan makan sama kucingnya mati kelaparan. Itu kan bentuk bahwa Islam itu merupakan bentuk kasih sayang. Nah, jadi kalau ada yang mendengungkan kasih sayang, maka melihat di mana Islam, belajar lihat Islam. Bahkan dalam satu riwayat Imam Ghazali itu kenapa dimimpikan sama Allah? Dimimpikan beliau masuk neraka. Ketika masuk neraka dengar, oh dia ini selamat. Ketika ditanya, wahai Ghazali, kira-kira gara-gara apa kau masuk surga? Ya Allah, gara-gara aku ngarang kitab. Nah, kata dalam mimpi itu beliau diberikan kesadaran seperti ini. Kau dapat masuk surga karena kasih sayangmu, membiarkan satu lalat yang kehausan kelaparan. Ketika aku nak nulis, ternyata ada lalat hinggap di mihbarah, tempat tinta itu kan. Kau biarkan dia minum, selesai hajatnya dia minum, kau biarkan dia pergi, kau lanjutkan menulis. Itu yang menyebabkan kau selamat dari neraka. Kasih sayang. Jadi kalau ada orang bilang kasih sayang, Islam ini sumbernya kasih sayang. Karena bersumber daripada Allah. Oke, ini Islam itu berbudi luhur. Kurang budi luhur makna Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Menggendong ibunya sampai lecet belakangnya. Mana kasih sayang hebat yang kamu dengung-dengungkan? Ini kita bicara internal orang Islam. Bahwa kalau kita mau lihat sesuatu, lihat kelengkapannya. Antum nih dipilihkan dari 2 rumah. Masjid belah, dah usah. Masjid ini sound sistemnya bagus. Ada AC. Pengajiannya lemak, soundnya lemak. Setelah pengajian dapat sarapan lagi. Gratis lagi. Masjid ini, ya maaf ya tanpa mengurangi hormat. Suaranya kemerosok, soundnya tidak jelas, panas, WC bau, pengurusnya judes lagi. Pilih yang mana? Manusiawi kita akan pilih yang lengkap ini. Itu kalau dalam rumah apa ya, kita pilih rumah yang harga misalnya sekian, dengan kelengkapan sekian, kita pasti akan memilih yang terbagus. Cuma ada cumanya. Manusia gara-gara ego dan syahwatnya, maka akhirnya dia menutupi diri dari kebenaran. Ngapo? Aku dagang masjid itu ngapo? Itu tuh kawan aku. Nah, sudah ego dari sinilah yang membuatkan kita kemudian menolak kebenaran. Bapak, kalau antum nak tahu, orang yang paling tahu kebenaran Islam justru adalah para pendeta dan para rahib. Yang paling tahu kebenaran Islam itu, bahkan yang paling tahu itu adalah mereka para rahib dan pendeta. Jangan dikira para pendeta tak hafal Quran, hafal mereka. Tapi cahayanya tak masuk. Batas di sini saja. Batas di sini saja, tapi tak masuk dalam hati. Kenapa? Yang mereka mempelajari Islamologi. Bagaimana mencari celah-celah kekurangan Islam. Dicari, tetapi satu, karena memang niatnya sudah tak benar, mereka tak sampai kepada hidayah itu. Tapi bagi orang yang jujur berhidayah, maka mereka akan masuk Islam. Jadi kalau dikembalikan kepada Allah, bisa tak kemudian menjadikan seluruh dunia ini emas? Sangat bisa. Jadi jangankan masukkan Francisco itu, mendiang Francisco itu kemudian masuk surga, masukkan ke Jannatul Firdaus, Allah bisa. Tapi ingat, Allah ada punya keadilan. Kasihan dong orang yang istilah kita bahasa dusun kami, bahasa beliau itu tidak lemak mendengarnya. Lah tangga tunggit semayang, tiba-tiba Francisco dimasukkan, kami tidak. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Jadi selain kasih sayang, Allah punya keadilan, dan dengan itu justru kita menjadikan kita semakin semangat bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu akan diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan gitu. Umur panjang, amal soleh tetap akan lebih ditinggikan Allah dibandingkan dengan umur pendek walaupun dia amal soleh. Apalagi yang tak ngakui Allah sebagai Tuhan. Itu satu. Yang kedua tadi apa? Tidak, yang pertanyaan yang kedua. Tadi apa pilihan atau hasil? Oh, hasil. Baik.
setelah Allah kelengkapkan kita dengan kelengkapan, kan ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk manusia paling lengkap itu satu ada ruh, kan? Ada nafsu, keinginan, ada otak, ada hati. Itu akan dibahas dalam kitab Ihya itu. Nah, dengan kelengkapan-kelengkapan inilah manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sekarang kita ini masuk dairatul rahmah. Hukum budi akal mengatakan kalau kau dah galak dicubit, jangan nyubit uang. Oi, kita nih, simak dulu sini. Jadi, kalau kita dah galak dicubit, jangan nyubit uang. Itu artinya bahwa kalau orang ingin mendapatkan satu kebaikan, dia bayar dulu dengan kebaikan. Berarti hikmah ini dari mana? Apakah dia sebab ataukah dia akibat? Kita cari dulu asbabnya. Berarti kita berlaku baik, pikirkan dulu kira-kira barang ini bagus atau tidak, kita lakukan. Maka ketika kita lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan daripada Allah. Itu namanya asbab. Berarti kita ini mau tak mau, apakah hikmah itu diusahakan sebagaimana hidayah atau tidak? Oh, semuanya diusahakan. Setelah kita usahakan kemudian ternyata Allah tak berkenan, kita evaluasi, mungkin ada yang salah. Setelah dievaluasi ternyata ya Allah, kami muslim ini semasjid ini, kamilah taat, ikhlas segala macam, tapi kami masuk neraka ya Allah. Kita berhak protes. Karena apa yang sudah kita berikan terbaik menurut Allah dan kita sudah evaluasi dengan baik, ternyata kita tak mendapatkan rahmat Allah, maka disitulah berlakunya kita pacak menggugat Allah, kira-kira seperti itu. Ini kejadian seperti ini. Ketika ada seorang badui tawaf sampai nangis, ya Karim, wahai Allah yang maha mulia, yang maha dermawan. Di belakang ini ada seorang laki-laki bilang, ya Karim, pecah ngenyek, itu bahasa Jawa tuh, canak ngolah kan. Sampai 3 kali keliling, dia sebut setiap ya Karim, kamu orang ini ngomong ya Karim. Berbalik dia, "Oi, Pak," katanya. "Kalaulah tidak karena wajahmu yang rupawan elok ini, niscaya kau sudah kuadukan kepada nabiku." Kata beliau yang nanya, "Emang kau sudah tahu dengan nabimu?" "Iyalah, nabiku Muhammad." "Sudah pernah ketemu?" "Belum." "Akulah Muhammad nabimu." Oh, ini nangis Arab Badui. Nangis, oh ya Allah ya Rasulullah, nangis. Baru bertemu itulah. Kemudian Allah cemburu kepada orang ini. Diturunkan malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan kepada orang Arab Badui ini, sampai kepada Muhammad, sampaikan kepada Arab Badui. Jangan kira-kira kemudian mak ini kau selamat di akhirat. Oh, belum, kata Allah. Hanya sekedar ketemu dengan nabimu kemudian kau nangis didoakan Nabi. Boleh, kata Allah. Kau tetap akan diadili. Maka disampaikanlah. Apa jawaban Arab Badui ini polosnya itu? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau Allah mengadiliku dengan pengadilannya, aku akan gugat Allah dengan kasih sayangnya. Aku akan gugat protes Allah dengan kasih sayangnya. Kalau Allah kemudian mempersulitku, maka aku akan gugat Allah dengan Dia adalah zat yang maha memudahkan. Malaikat Jibril, Allah senang dengan jawaban itu. Maka perhatikan, aku sudah rahmati dan ridhai dia jadi ahli surga. Nah, jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti ada usaha di situ. Usaha dia datang dari rumahnya ke Mekah, usaha dia tawaf, kemudian akhirnya Allah pertemukan dia dengan Rasulullah, Allah uji lagi. Itu kan usaha galau, Pak. Jadi berarti selama kita di dunia, maka hukum kausalitas sebab akibat itu tetap akan ada. Termasuk hidayah. Mana ada istilah hidayah itu? Kita cari istilah itu, hidayah itu dijemput. Banyak ada orang yang dengar azan seperti itu, tapi habis itu dia tak lanjutkan. Nah, seperti itu sudah masalah lain. Sama pecah kita, ya Allah bangun aku jam 3 pagi, bangun itu, tidak semayang, habis itu tidur lagi. Salah siapa? Allah sudah jalankan tugasnya Allah. Maka ikhwan belakang Allah tak pacak kita nyatakan ini gara-gara Allah tak berikan hidayah. Hidayah itu pecah kuota haji, ya akhi. Ngapa kok belum berangkat haji? Belum panggilan. Lah dipanggil galau kita ini. Cuman belum daftar. Mak mana nak dapat porsi haji kalau belum daftar? Berarti semuanya harus diusahakan.
Sehingga dengan ikhtiar itu, asbab itu, maka Allah berikan hasil berupa mendapatkan rahmat. Dan jangan dikira rahmat itu harus dari yang besar-besar saja. Bahkan dari yang kecil-kecil. Misalnya ada orang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Di situ Allah ridha. Bahkan bisa jadi ketika kita masuk pintu masjid, ada yang tua, ada yang muda, kata yang muda, silakan Pak, senior dulu. Bahasanya senior dulu, cak bahasa biasa, tapi Allah ridha, dapat rahmat Allah. Dan juga yang besar-besar, kira-kira itu berarti rahmat itu diusahakan, diikhtiari. Hakadha wabillahi taufik. Terima kasih atas pertanyaan kami tadi. Kami atau kita? Iya, dan benar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat dairatul rahmah semuanya insyaallah. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.